Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh, teman rekannya sahabat. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Azhari. Oke, pada video kali ini kita akan menyambung video sebelumnya. Kalau pada video sebelumnya kita berbicara bagaimana kita memulai sebuah latihan, sehingga sebuah latihan itu menjadi kesinambungan, gitu ya. Latihan satu mendasari latihan berikutnya. Latihan ini melejit, gitu ya, nyambung lagi ke latihan berikutnya, sehingga kita punya sistem latihan yang sangat efektif. Karena kita tahu kita tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Kita mungkin tidak punya 2 jam, 3 jam, atau 8 jam sehari untuk berlatih. Kita mungkin cuma punya 15 menit, atau 10 kali nafas, atau 20 kali nafas. Bagaimana 20 kali nafas ini menjadi efektif? Itu salah satu kuncinya adalah bagaimana di membuka latihan, gitu ya. Kunci yang kedua adalah bagaimana menutup latihan, gitu ya. Teman-teman sekalian, ketika kita berlatih, maka energi itu akan sangat-sangat, biasanya ya, kalau kita latihannya benar dengan teknik yang kita sampaikan pada latihan standar kita, maka itu biasanya energi akan keluar dengan sangat-sangat berlimpah. Ya, kalau ember mah mungkin nampung air luber-luber gitu ya. Nah, bagaimana sih kita memaksimalkan kapasitas tubuh kita sehingga minimal ember, walaupun kita punya ember masih kecil, embernya penuh, gitu ya. Jangan sampai kita udah main embernya kecil, nggak penuh, gitu ya. Kapasitas ember penampung energi ini akan membesar dengan sendirinya seiring dengan kita berlatih. Ketika kita memiliki sikap dan kebiasaan untuk menutup sebuah latihan dengan baik, maka kecepatan dia membesarnya itu akan jauh lebih maksimal, gitu ya. Ya, istilahnya gini lah, badan tahu banget, misalkan kalau dikasih tabung penampung misalkan ya 5 liter, energinya masih keluar-keluar nih, maka badan akan berpikir, oke, berarti saya perlu penampung energi yang lebih besar, maka badan akan cepat membesar. Oke lah, coba 10, gitu ya. 10 masih luber-luber, maka jadi 15 dan terus-terus, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita nutup latihan yang nggak benar, kita punya ember 5 nih, penampung 5, cuman keisi 4, gitu ya, maka tubuh nggak akan berpikir saya butuh 10, 5 masih cukup, gitu ya, maka dia tidak akan membesar. Nah, jadi pentingnya fungsi dari sebuah penutup latihan ada 2. Ada 2 juga ya. Yang pertama, dia akan mempercepat proses memperbesar penampungan energi tubuh, gitu ya, kira-kira ya, toren airnya akan cepat membesar, gitu ya, kalau kita tutup dengan baik. Yang kedua adalah ketika kita menutup latihan dengan baik, maka energi tidak akan ada energi yang liar, gitu ya. Kadang-kadang kita kalau habis latihan langsung biasa, kadang-kadang energi masih nyimpen di mana, gitu ya, masih ada di sini. Nanti tiba-tiba 2 hari kemudian, kenapa ya di sini pegel, kenapa di sini kayak ada yang numpuk, gitu ya. Itu biasanya energi yang kita latih dan dia tidak tersimpan dengan baik. Ini kadang kalau buat latihan awal-awal mungkin belum terlalu jadi masalah. Tapi kalau energinya sudah besar, maka itu akan bisa jadi masalah, gitu ya. Maka ketika kita menutup sebuah latihan dengan baik, kita punya 2 manfaat yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, kapasitas penampungan kita akan jauh lebih cepat untuk menyesuaikan, membesar, gitu harapannya. Dan yang kedua adalah energi kita punya sirkulasi yang baik, sehingga otomatis dia akan langsung menyimpan. Tidak ada lagi energi yang terbuang, gitu ya. Yang bukan terbuang ya, terbuang mah pasti ya. Tapi tidak ada lagi energi yang tersimpan bukan pada tempatnya, gitu ya, kira-kira gitu. Oke, itu fungsinya. Nah, Kang, bagaimana teknik menutup latihan, gitu ya? Teknik menutup latihan juga sangat simpel, hampir sama dengan ketika kita membuka latihan, tapi kebalikannya, ya. Kalau membuka latihan, kita mulai dengan nafas biasa 3 kali, nafas perut 5 kali, dan nafas dada 5 kali. Kalau grafiknya dia naik, dari slow dia naik, langsung tegangan tinggi, jazz, gitu. Baru dilanjut latihan inti, berarti naik lagi latihan inti. Nah, ketika latihan inti udah tinggi-tingginya, maka penutup itu akan down, turun, gitu ya. Dari tinggi diturunin sampai dia jadi tenang, gitu ya, kira-kira gitu.
Maka setiap selesai latihan, proses menutup latihan itu dimulai dengan nafas dada. Ya, teman-teman itu pasti kalau latihan intinya benar, pasti capek, pasti ngatur nafasnya sulit, pasti kepayahan ngatur nafas kalau latihannya benar. Maka pada saat itu, ketika memang sudah selesai, latihannya udah selesai gitu, latihan intinya udah selesai, maka teman-teman ambil posisi yang rileks. Tangannya bisa kalau sambil duduk di atas paha, kalau berdiri samping badan, tegak sama, gitu ya. Pada saat itu, teman-teman perjuangan pertama adalah lakukan nafas dada yang sebaik mungkin, yang terbaik dikeluarkan pada saat itu. Ya. Seperti biasa kita kasih target. 5 kali nafas harus sudah semuanya ngumpul. 5 kali nafas, semua energi yang tadinya meletup gitu ya, meledak-ledak, harus menjadi energi yang tenang, gitu ya. Maka teman-teman berjibakunya di situ, perjuangan itu. Tariklah nafas dada yang sebaik mungkin, harus buang sampai habis, dan rasakan energi itu di 2 telapak tangan. Nanti biasanya ada kayak bola, sama di dada, teng di sini. Nanti dia bikin saya segitiga, tangan, dada, tangan, des. Nanti area segitiga ini akan ngatur putaran, ada putaran besar nanti di sini kalau bisa kerasa gitu ya. Kalau enggak pun pasti berat-berat gitu ya. Nanti, nah di sinilah nanti kerasanya sinerginya bergolak deng 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 gitu. Nah, kita dalam 5 kali nafas harus pergolakannya jadi tenang. Jadi dia sangat-sangat teratur. Kira-kira seperti itulah. Bukan kira-kira, memang seperti itu gitu ya. Nah, jadi saya ulang lagi, ketika menutup sebuah latihan, maka teman-teman harus benar-benar berjibaku, berjuang, mengatur nafas dada sebaik mungkin dengan buang sampai sangat-sangat habis. Rasakan energi di kedua telapak tangan dan di area dada. Rasakan area segitiga itu. Nanti teman-teman bisa merasakan kepadatan energi yang ada di tubuh. Bergantung nanti level teman-teman, bisa kerasanya cuma padat, bisa kerasanya putaran, bisa kerasanya di dalam, gitu ya. Nanti dengan jam terbang biasanya kerasanya malah di dalam si energinya, teng gitu. Tapi apapun itu levelnya, apapun tahapan prosesnya, yang penting rasakan. Targetkan dalam 5 kali, energi itu sudah sangat-sangat tenang. Pikiran kita udah langsung main. 5 kali harus sudah tenang. 5 kali harus sudah tenang. Mungkin sulit di awal-awal, ya. Apalagi ketika kita latihan intinya berat banget. Ya, latihan intinya udah kita edan-edanan. Latihan intinya udah benar-benar terbaik. Maka pasti sulit. Ya, bukan mungkin lagi, ya, pasti sulit. Tapi ketika kita biasakan terus-menerus, maka badan kita dan pikiran kita akan memaksa untuk bisa cepat. Itu fungsi dari target 5 kali nafas. Nanti setelah 5 kali nafas bisa, 4 kali nafas harus udah bisa. 3 kali nafas harus udah bisa. Gitu ya. Sehingga makin lama kita makin cepat pengendalian energinya. Oke, balik lagi. Oke. Jadi Kang, setelah saya latihan, setelah saya tarik nafas dada 5 kali dengan sebaik mungkin, buangnya sampai habis, dengan merasakan putaran energi itu, apa sih yang harus saya lakukan? Maka setelah 5 kali itu teman-teman langsung ambil nafas perut 5 kali juga. Ya. Nafas perut itu teman-teman yang dirasakan adalah kepadatan yang di dada, area dada ini, baik di luar maupun di dalam, dia nanti akan turun ke bawah, des gitu. Dan itu kerasa. Jadi kayak dipegang ya, mungkin ya kayak ada bola lah. Kayak ada bola ditempelin terus ke bawah gitu. Jadi memang ada sensasi kerasa kayak ke bawah. Rasakan itu. Pada saat ini nafas perutnya harus buang sampai habis. Ya, harus yang buang sampai habis. Ulang lagi ya, 5 kali nafas dada, rasakan kepadatan, 5 kali harus tenang, harus sudah tenang. Setelah itu, rasakan dengan nafas perut, dengan sebaik mungkin, buang sampai habis, nanti dia akan turun, das gitu, deng. Sama, rasakan dia di situ, 5 kali nafas tuh ngerasain di situ. Setelah kita 5 kali nafas, maka lakukan sama nafas perut, tapi buangnya nggak usah sampai habis. Ya, relax, santuy gitu ya. Buang set gitu. Buangnya tidak harus sampai habis. Ya, tetap tenang, relax, buangnya tidak sampai habis, nggak apa-apa. Gitu ya.
Apa yang terjadi adalah teman-teman dalam 2 atau 3 kali nafas akan merasakan badannya mulai bukan kaya ya, memang akan merasakan badannya menjadi sangat-sangat ringan. Set gitu, enakan banget. Di situ teman-teman bakal ngerasain hilang semua capek. Ya, walaupun latihan intinya berkeringat sampai basah, walaupun latihan intinya udah kepayahan sampai berkunang-kunang, ketika kita nafas perut ini, teman-teman akan merasakan sangat-sangat ringan, enak badan, dan semua capek hilang. Ya, berapa kali nafas, Kang? Kalau yang terakhir ini tidak ditarget. Ya, rasakan saja, nikmati sensasi ringannya. Pada saat itulah badan teman-teman bakal recovery. Ya, setelah badan kita ringan, jadi indikatornya ya, setelah badan kita terasa ringan dan enak, silahkan buka matanya kalau tadi tertutup, silahkan mulai biasa lagi. Ya, setelah itu silahkan ambil minum. Kami selalu menyarankan setelah latihan minum air putih gitu ya, supaya metabolisme dan kita kan pasti keluar keringat banyak ya. Tidak hanya keringat ya, ketika kita buang nafas juga kan pasti keluar. Nah, air akan sangat-sangat membantu untuk recovery itu. Ya. Jadi saya ulang lagi, resumekan gitu ya dari awal. Ketika mengakhiri latihan, ketika selesai latihan, maka akhirilah dengan baik. Kenapa? Karena ada 2 fungsi. Yang pertama, ending dari latihan itu akan membuat sistem energi kita jadi sangat-sangat teratur, gitu ya. Itu yang penting, gitu ya. Sehingga tidak ada lagi energi yang ada di mana-mana, ya. Yang kedua, fungsi dari mengakhiri latihan adalah akan mempercepat peningkatan volume gitu ya, kapasitas energi kita. Ini penting gitu nggak? Ini penting gitu, Kang. Apa gunanya? Kapasitas inilah yang akan dipakai pada latihan berikutnya gitu ya. Ingat ya, kita kan mau buat latihan kita bersinambung. Latihan kali ini awalnya dari 0 karena kita belum pernah latihan. Kita latihan edan-edanan sangat baik, energinya keluar 100. Kita simpen baru bisa 5. It's okay. 5 inilah yang akan kita buka lagi ketika latihan berikutnya. Nanti dilatih keluar sampai 200 edan-edanan. Tapi yang bisa kesimpan mungkin baru 20. It's okay. Dari 5 jadi 20. Gitu ya. Nanti perlatihan berikutnya 20 dibuka dulu, dikeluarin dulu, disiapin dulu gitu ya. Kayak mau masak gitu ya, ini bahan-bahannya disiapin. Nanti dilatih, nanti simpannya jadi 50 gitu ya. Inilah yang kita kejar. Gitu ya, kapasitas yang makin meningkat. Nah, itu 2 fungsi dari penutup latihan gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman tarik nafas dada 5 kali dengan sebaik mungkin. Posisi tangan bisa di atas paha, rasakan bola energi di 2 telapak tangan dan di dada. Fokus konsentrasinya adalah merasakan si kepadatan ini, atau kalau sudah bisa putaran ini, dirasakan bagaimana dia menjadi sangat-sangat padat dan sangat-sangat tenang dalam 5 kali nafas. Dilanjut dengan nafas perut. Pada nafas perut dia akan turun ke bawah. Buangnya harus sampai habis. Sama, kepadatan ini juga dirasakan di area perut. Dalam 5 kali nafas dia harus tenang, harus fokus, harus padat. Nah, setelah itu maka teman-teman latihan dilanjut dengan nafas perut yang buangnya tidak sampai habis, buangnya bebas gitu ya, nggak usah sampai habis gitu ya, yang relax gitu ya. Maka apa yang terjadi adalah teman-teman akan mulai merasakan sensasi badannya menjadi sangat ringan, capeknya hilang, pikiran jadi sangat-sangat enak gitu ya. Nah, pada saat itulah ketika sudah tercapai badannya ringan, maka latihan selesai gitu ya. Itu tips kita untuk bagaimana cara menutup latihan ya. Kami tekankan kembali bahwa membuka dan menutup itu bagian sangat-sangat penting ya. Apapun latihan inti yang teman-teman latihan di tengah, tanpa pembukaan yang baik dan tanpa penutupan yang baik, maka latihannya tidak akan menjadi sebuah latihan yang efektif gitu ya. Mungkin teman-teman akan mendapatkan manfaat dari latihan itu, tapi tidak efektif ya. Maksudnya efektif adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu kita yang terbatas, kesempatan yang kita terbatas untuk melejit
meningkatkan kemampuan kita semaksimal mungkin, gitu ya. Itu dicapai kalau tadi ngebukanya benar, nutupnya benar. Ya, jadi maka teman-teman bukalah sebuah latihan dengan baik, tutuplah dengan baik, gitu ya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Jika dirasakan bermanfaat, silahkan sebarkan pada teman-teman yang lain. Semoga dengan video singkat ini semua bisa berlatih olah nafas yang efektif, gitu ya. Sehingga dengan jangka waktu tidak terlalu lama, mungkin hanya mungkin sebulan 2 bulan, teman-teman bisa latihan mandiri dan bisa menjadi seorang terapis, gitu ya. Langsung bisa terapi, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Nah, pada video berikutnya kita akan bahas 8 gerakan yang menjadi rangkaian gerakan dasar kita, gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Semoga ini juga menjadi sebuah video yang bisa menawarkan pemahaman dan menjadi jalan teman-teman untuk mulai menggali kedalaman dari setiap gerakan. Terima kasih. Saya Muhammad Azhari undur diri. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.